Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasmita Udirarjo dari kelas 12 AM2, absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap praproduksi. Yang pertama, mengembangkan konsep. Konsep merupakan suatu hal yang penting dan menjadi ide dasar dalam pembuatan video klip. Kamu bisa mencari ide untuk video klip yang akan kamu buat dan mengembangkan konsepnya. Akan dibuat seperti apa, bertema apa, dan lain sebagainya. Atau kamu juga bisa mendapat ide dan konsep dari orang-orang lain yang sudah lebih berpengalaman dan terlibat dalam proses pembuatan video klip ini. Yang kedua, menyempurnakan ide. Jika kamu sudah memiliki konsep, jangan batasi ide-ide lain yang masih mungkin muncul. Contoh, jika kamu mau membuat video klip dengan tema vintage, kamu bisa membuat konsep dengan sepasang kekasih sedang ada di taman dengan latar sekelilingnya, yaitu suasana zaman dahulu, ditambah lagi dengan ide seperti pertunjukan sirkus atau pemanis. Yang ketiga, mencari dan menentukan lokasi. Kamu sudah tahu di mana tempat yang tepat untuk melakukan proses pengambilan gambar video klipmu. Jika videomu bertemakan suasana pegunungan, mungkin daerah seperti puncak bisa dijadikan pilihan. Jika perlu, lakukan survei lokasi terlebih dahulu. Ada beberapa tempat yang membutuhkan izin untuk pengambilan gambar di sana. Ada baiknya jika kamu mengurus segala sesuatu terlebih dahulu supaya tidak ada masalah saat di hari H. Yang keempat, membuat papan cerita atau storyboard. Papan cerita merupakan sketsa gambar per gambar sesuai video yang dibuat mengarahkan dengan video. Jika video musikmu mau menggunakan sinematik atau efek visual khusus, ada baiknya untuk memasukkan ke dalam storyboard kamu sebagai acuan. Potong setiap adegan dalam storyboardmu supaya kamu tahu pemenggalan yang dilakukan saat melakukan syuting. Buat seefisien mungkin, yang penting mudah dimengerti. 5. Mencari aktor dan aktris yang tepat. Pilihlah beberapa kandidat atau referensi yang kamu anggap cocok untuk memerankan karakter yang ada dalam video klipmu. Catat setiap karakter dan peran yang dimainkan oleh setiap aktor dan aktris tersebut agar kamu bisa menemukan orang yang benar-benar sesuai. Apalagi video klip tersebut membawakan sebuah cerita, maka pesan yang ada dalam cerita dan lagu tersebut harus bisa tersampaikan dengan baik para penontonnya. Yang keenam, mencari kru dan staf pembuatan video. Dalam jumlah posisi para kru ini tentunya tergantung dari besarnya skala video klip yang akan kamu buat. Makin besar proyek pembuatannya, maka tentu juga akan membutuhkan lebih banyak kru yang terlibat di dalamnya. Beberapa posisi penting yang ada misalnya seperti sutradara, videografer, penata cahaya, penata suara, grip atau petugas yang mengurusi peralatan syuting, penata busana kru properti, dan kru kontinuitas. Tentunya jika kamu merasa sanggup untuk mengisi beberapa posisi sekaligus, akan lebih menghemat anggaran dan jumlah staf yang dibutuhkan. 7. Melakukan proses syuting. Setelah semua persiapan sudah beres, kamu bisa memulai syuting untuk video klipmu. Pastikan pengaturan kamera sesuai dengan tempat yang ada, pencahayaan yang sesuai, dan para aktor dan aktris pada posisi yang tepat, persiapan yang sudah matang, titik yang tepat untuk memutar rekaman lagunya, hal-hal lainnya. Pastikan setiap adegan yang ada pada storyboard dapat dieksekusi dengan baik. Yang kedelapan, melakukan proses pengeditan.
Ini sudah termasuk tahap pasca produksi. Pindahkan semua video yang kamu buat di dalam komputer atau laptop yang akan kamu buat untuk mengedit. Kemudian kamu dapat mulai mengedit. Ada banyak software pengedit yang dapat kamu gunakan seperti Adobe Premiere Pro, eMove, dan Final Cut Pro atau untuk Mac, Sony Vegas, dan lain sebagainya. Pada proses ini juga kamu dapat menggabungkan, memotong, menambahkan, dan memberi efek-efek sesuai dengan keinginan. 9. Menggabungkan lagu dengan video. Ini adalah hal yang penting. Hasil editan videomu dengan musik yang ada haruslah sinkron. Sampai pada detail terkecil seperti gerak mulut si penyanyi, dan saat perpindahan adegan juga tidak boleh ada yang kelihatan tidak nyambung. Jika ada kesalahan saat pengambilan gambar pun, kamu harus menyiasati dan mengakalinya, dan dengan memberikan pengalihan seperti sorot adegan lain pada momen tersebut. Yang ke-10, melakukan sentuhan dan mempublikasikannya. Jika sudah selesai dengan pengeditan, sentuhan akhir yang bisa diberikan biasanya berupa memberikan kredit terhadap pihak-pihak yang sudah ikut terlibat dalam pembuatan video tersebut. Selain itu, kamu juga bisa bertanya pada ahli yang sudah berpengalaman di bidangnya. Setelah kamu merasa cukup puas, kamu dapat mempublikasikan entah berkepentingan komersial ataupun kepentingan media umum seperti YouTube. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.